Alkitab mencatat ketika Gog atau Rusia dan sekutunya menyerang Israel, Tuhan akan menghukum Gog. Nanti baca lengkap Yeskiel 38-39. Yeskiel 39 ayat 6, Tuhan akan menghukum Gog. Mayat mereka, Rusia dan sekutunya akan dikubur 7 bulan. Yeskiel 39 ayat 11 dan 12. Senjata Gog akan dibakar 7 tahun. Yeskiel 39 ayat 7. Dan Yahweh akan memberikan pertolongan sehingga terjadi pertobatan 144.000 orang Israel. Dunia sedang bergejolak, konflik demi konflik terus terjadi. Apakah ini sekadar politik dunia atau tanda akhir zaman yang Alkitab sudah nubuatkan? Mari kita lihat kebenarannya melalui firman Tuhan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam ibadah pertama saya menyampaikan khotbah sesuai dengan tema bulanan dan mingguan. Tapi dalam ibadah ini karena masih sangat hangat, fresh from the oven, saya mau bicara soal perang. Eskalasi geopolitik dunia dan akhir zaman. Saudara, kita sedang hidup pada bagian akhir dari akhir zaman dan Yesus pernah ditanya, apa tanda kedatanganmu? Dia menjawab salah satu tandanya di Matius 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Perang merupakan salah satu tanda akhir zaman. Hari-hari ini eskalasi politik dan geopolitik global itu makin meningkat. Salah satu pemicunya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan kebijakan America First. Yang paling penting adalah warga negara Amerika lebih daripada pendatang. Dia mengenakan tarif yang tinggi ke banyak negara, perang tarif. Dan sekarang ini mulai masuk pada politik luar negeri, penguasaan geografi. Misalnya pada awal Januari yang lalu, dia mulai melakukan sesuatu kepada Venezuela yang ada di dekat Amerika Selatan, Amerika Latin. Dia menangkap presiden daripada Venezuela, yaitu Nicolas Maduro, karena dianggap sebagai pemimpin kartel narkoba yang banyak diselundupkan dan merugikan Amerika Serikat. Itu Januari. Februari beberapa hari yang lalu, pemimpin daripada kartel Meksiko yang terkenal, El Menco, itu mati, saudara-saudara. Dan saya percaya pasti di belakangnya adalah Amerika Serikat. Karena mereka adalah pemasok narkoba ke Amerika yang menyebabkan banyak orang terikat dan katanya ratusan ribu orang setiap tahun mati gara-gara narkoba yang dipasok melalui Meksiko dan juga Venezuela. Nah, Venezuela lebih kompleks karena ternyata Venezuela ini punya cadangan minyak terbesar di dunia. Lebih daripada yang dimiliki Arab Saudi, lebih dari yang dimiliki Iran. Dan karena Amerika tahu dia dimusuhi oleh negara Timur Tengah, kalau minyak dari Timur Tengah di stop kan kolaps Amerika. Maka dia berusaha menguasai minyak yang ada di Venezuela. Lagi pula Venezuela ini merupakan pangkalan militer bayangan dari Rusia dan Iran. Semacam proksi atau kepanjangan tangan negara yang mendukung Rusia. Dan Venezuela juga mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari ekonomi China. Dan Venezuela adalah negara yang dekat dengan Amerika Serikat. Kalau boleh dibilang Amerika ingin mengamankan halaman belakangnya supaya tidak diserang oleh negara yang agak dekat dengan mereka. Nah, daerah lain yang kemudian coba dikuasai oleh Amerika adalah terusan Panama. Saudara tahu bahwa terusan Panama ini adalah daerah di mana mendapatkan penggelontoran uang yang sangat besar
dari investasi China. Dan Amerika ingin menguasai supaya logistik, ekonomi, dan militer tidak lagi berada di China dan sekutunya Rusia, tetapi di bawah kendali Amerika Serikat. Kalau saudara perhatikan ada peta di depan ini, kalau orang mesti naik kapal dan dia tidak melalui Panama Canal, terusan Panama, mereka harus berputar kira-kira 16.000 miles. Berarti mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh, 15.000 kilometer lebih jauh, dengan ombak yang berbahaya. Tetapi kalau lewat terusan Panama, mereka bisa hemat 20 hari. Dan bayangkan bahan bakar minyak jauh lebih efisien dibandingkan kalau mereka harus berputar di ujung daripada Amerika Selatan. Lebih baik lewat terusan Panama. Tiap hari lebih dari 1.000 kapal lewat terusan Panama yang menguasai ekonominya China. Tapi Mahkamah Agung Panama baru menyatakan bahwa investasi kerjasama dengan China tidak sesuai dengan hukum, dibatalin gitu saja. China tentu akan membalas dengan pengetatan ekonomi dan gak lama Panama akan jadi negara miskin, saudara. Dan belum tentu Amerika akan menggelontorkan dana yang besar untuk mengganti dananya China. Greenland, hari-hari ini rame bahwa Greenland juga akan diambil oleh Amerika karena ini jalur Arktik Utara. Kenapa Greenland yang penduduknya itu paling cuma berapa puluh ribu, ini benua besar sekali saudara, tapi semuanya es, salju. Tetapi sekarang ini kan pemanasan global terjadi. Jadi salju bisa mencair dan tanahnya bisa dikeruk. Ternyata 90% mineral jarang yang adalah bahan baku untuk chip, untuk senjata, untuk teknologi masa depan itu berada di Greenland. Dan penguasaan ekonomi sangat kuat dari China. Dan Amerika ingin merebut Greenland. Sekaligus memantau pergerakan kapal selam nuklir Rusia di Kutub Utara. Dan ini akan meningkatkan ketegangan politik dunia. Yeskiel 38 ayat 6 berkata bahwa negara dari utara sekali akan terlibat dalam konflik melawan Israel. Coba perhatikan gambar paling atas, Amerika di gambar bawah, di atasnya Kanada. Makanya kenapa Donald Trump bilang dia juga akan mengambil Kanada. Kanada mana besar, saudara? Karena setelah Kanada ada Greenland di atasnya. Dan selama ini kan memang diatur oleh Denmark. Di atas sekali paling utara Rusia. Jadi Rusia kalau terbang, Rusia kalau kirim kapal perang nuklir dan sebagainya harus lewat daerah-daerah Greenland, Iceland, ke Kanada, ke Amerika Serikat. Dia ingin mengamankan daerah-daerah sekitarnya. Itu yang disebut sebagai eskalasi geopolitik, karena geografi yang berkaitan dengan geopolitik itu menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh Amerika hari-hari ini. Tetapi pergerakan Amerika dan sekutunya ini ada poros lain yang menentang, terutama dua negara besar ini. Pertama China, yang kedua adalah Rusia. China kuat dana dan kuat teknologi. Di berbagai negara termasuk di Afrika, China menggelontorkan dana pinjaman yang sangat besar. Dan kalau mereka nggak bisa bayar, ada negosiasi perdagangan atau mungkin penguasaan daerah, areal, pulau dan sebagainya. Sedangkan Rusia kuat energi dan nuklirnya. Nah, Rusia ini punya proksi, negara kepanjangan tangan sekutunya namanya Iran. Karena Iran adalah pemasok drone terbesar bagi Rusia. Jadi produksinya itu ada di Iran. Dan kenapa Amerika berkali-kali mengancam akan menyerang? Karena Iran ini sudah berada pada fase akhir pengayaan uranium yang sebentar lagi akan berhasil membuat rudal nuklir. Saudara ingat 1-2 hari terakhir ini bom atau senjata rudal-rudal ditembakkan tapi masih belum nuklir. Ditembakkan dari Iran ke Israel. Kalau ditunda beberapa saat itu nuklir yang datang.
Dan kalau nuklir, wah, kehancurannya akan sangat besar. Makanya Amerika dan juga Israel menyerang Iran karena mereka berhasil atau hampir berhasil membuat rudal nuklir. Nah, sebetulnya tahun 2024, kita masih ingat bulan April, Iran yang pertama-tama menyerang Israel, saudara. Kemudian dibalas oleh Israel. Tapi 2026 ini masih kelanjutan. Sekarang Israel yang menyerang Iran karena produk daripada nuklir yang sebentar lagi akan selesai. Dan Iran membalas menyerang 6 negara Arab yang dianggap pro-Israel. Ada kedutaan Israel dan ada beberapa pangkalan militer di sana. Kemarin saya baca di sosial media bahwa banyak pesawat-pesawat Amerika Serikat itu sudah ada di atas daripada Arab Saudi. Berarti dia akan memberikan izin terbang di wilayahnya. Dan yang 6 diserang ini Uni Emirat Arab, Abu Dhabi ibu kotanya, Dubai ada di situ, Bahrain, Qatar, Kuwait, Jordania, dan Arab Saudi. Ini mungkin mengherankan bagi sebagian orang karena kalau Iran yang di Timur Tengah perang, mestinya negara Timur Tengah bantuin dia. Tapi ternyata tidak. Iran nyerang 6 negara Arab karena mereka berpikir bahwa ini kok pro kepada Amerika Serikat dan sekutunya adalah Israel. Saudara, kita tahu bahwa Iran itu Islam Syiah seperti Yaman. Dan mereka adalah percaya kepada para khalifah muloh dari garis keturunan Nabi. Sedangkan negara-negara yang lain termasuk Indonesia, Islamnya itu Sunni. Yang pemimpin agama belum tentu menjadi pemimpin politik. Kalau di negara-negara Arab itu kan ada kerajaan-kerajaan. Jadi memang berbeda soal sistem pemerintahan menurut agama atau tidak. Tapi saya mau bacakan satu ayat dan ini ada kaitan dengan kita. Apa yang Tuhan bilang soal Iran? Semuanya ada di sini. Alkitab itu buku yang sangat lengkap dan mendahului zaman. Mari kita baca Yeremia 49 mulai ayat yang tolong ditampilkan di layar. Ayat yang ke 35 sampai selanjutnya. Yeremia 49 ayat 35. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Tahan dulu. Elam itu siapa? Kerajaan kuno yang sekarang adalah Iran. Nama dulu Iran adalah Persia. Jadi Iran adalah Persia, Iran adalah Elam. Di Persia ini pernah hidup Ratu Esther. Pernah hidup Daniel. Bahkan sampai hari ini makam dari Nabi Daniel yang di Gua Singa itu ada di Iran, saudara. Dan dari Iran ini pernah muncul orang-orang yang datang menyembah Yesus, memberikan persembahan emas dan kemenyan dan mur, dan mereka adalah orang Majus. Itu dari Iran. Dan Alkitab bilang, aku akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Jadi apa inti kekuatan Iran? Busur. Kalau zaman dulu nggak ada istilah untuk rudal, saudara. Tapi ini bahasa kuno untuk rudal, nuklir dan sebagainya. Aku akan patahkan. Berarti akan ada kekalahan pertempuran bagi Iran. 36. Aku akan mendatangkan atas Elam atau Iran keempat angin dan keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Artinya orang-orang Persia, Iran akan tersebar ke seluruh dunia karena masalah peperangan. Ini bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lampau. Ayat yang ke-37, aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yaitu murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendatangkan pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Jadi peperangan akan terjadi di Iran. Ayat 38. Aku akan menaruh tahtaku di Elam
Dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Akan terjadi penggantian rezim. Rajanya akan binasa. Kita baru mendengar kabar disampaikan oleh Mossad, Donald Trump, CNN, dan kemudian ada pengakuan bahwa akan ada 40 hari berkabung karena Ali Khamenei, pemimpin tertinggi dari Iran, mati. Semua sudah diruatkan di Alkitab. Semua sudah tercatat di sini. 39, tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam, demikianlah firman Tuhan. 38a tadi, aku akan menaruh tahtaku di Elam. Artinya apa? Setelah rezim ini tumbang, berganti, tahta Tuhan ada di Iran. Pemulihan Tuhan akan lakukan. Negara yang akan mengalami revival adalah Iran. Iran akan dilawat oleh Tuhan. Doakan Iran, lawatan Tuhan akan terjadi. Dan kalau Iran mengalami lawatan revival, kita berdoa Indonesia juga dilawat oleh Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya baca firman. Semua sudah dicatat di sini. Kalau saudara tidak ditekun baca firman, engkau tidak tahu rahasia firman. Dan kalau engkau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau pikir ini bacaan yang bikin ngantuk. Kalau nggak bisa tidur waktu malam, saudara baca. Tapi kalau engkau disingkapkan satu demi satu, apa yang belum pernah terjadi, yang akan terjadi kelak, semuanya sudah dicatat di sini. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, tetapi perang dunia akan terjadi kalau sumbu inti konfliknya itu Israel. Karena dalam Zakaria 12 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu atau cawan yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapatkan luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Yerusalem menurut Alkitab akan menjadi kota yang memusingkan bangsa-bangsa. Artinya negara-negara yang mencoba menyelesaikan masalah Yerusalem, masalah Israel termasuk persatuan bangsa-bangsa, kata Alkitab akan pening, pusing, gak ada solusinya. Dan akan ditimpa batu berat. Kalau berani mengangkat masalah Yerusalem Israel, seperti orang ngangkat batu berat, batunya nggak keangkat, ketiban kakinya sendiri akan patah. Saudara-saudara, salah satu yang dipikirkan banyak negara adalah two-state solution. Pemisahan dua negara, Israel dan Palestina. Menurut banyak pakar, saya juga berpikir secara manusia ini adalah solusi yang mungkin terbaik. Daripada berantem terus, sudahlah pisah dua negara begitu. Tetapi kalau kita baca apa pesan Tuhan dalam Yoel 3 ayat 2, tolong dimunculkan, kita harus waspada. Yoel 3 ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Nama lain lembah Yosafat, saudara tahu apa? Harmagedon. Harmegido. Jadi semua bangsa akan dikumpulkan di lembah Yosafat, di Harmagedon. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Jadi bangsa-bangsa akan diadili kelak di Harmagedon, di lembah Yosafat. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa, Israel sudah mengalami diaspora ribuan tahun. Baru 1948 dikumpulkan kembali oleh Tuhan menjadi satu bangsa. Lalu tolong ayat tadi, ayatnya. Saudara-saudara, dikatakan, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapatkan luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Zakaria 12 tadi
Tolong slide yang tadi. Yerusalem akan memusingkan bangsa-bangsa. Negara yang mencoba menyelesaikan masalahnya akan pening ditimpa oleh batu berat. Jadi kalau orang melakukan two-state solution, Yoel 3 ayat yang kedua berkata, mereka akan kukumpulkan di lembah Yosafat, Harmagedon, karena mereka menceraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Tuhan bilang, itu milik pusakaku. Kamu berani bagi, kamu seperti batu yang akan ditimpa oleh batu yang berat dan menyengsarakan. Jadi solusi apapun yang diambil oleh bangsa-bangsa akan mendatangkan hukuman Tuhan. Tuhan akan mengadili di Harmagedon. Saudara, kalau ini miliknya Tuhan dan Tuhan udah ngomong gitu, kita mau ngomong apa? Makanya kita harus lihat kemana gerak arah dunia ini sedang berjalan. Kita tahu bahwa Amerika Serikat itu pro-Israel. Mereka membuat perjanjian damai dengan banyak negara Arab supaya tidak perang dengan Israel, namanya Abraham Accords. Karena mereka bilang Yahudi, Kristen, dan juga Islam itu kan bapak leluhurnya akan sama. Abraham juga. Jadi jangan berantem lah. Saudara-saudara, Jared Kushner, menantu daripada Donald Trump, adalah orang yang paling aktif mengupayakan perdamaian dengan Israel dan negara Arab ini. Tetapi perjanjian damai itu hanyalah perjanjian yang sementara, kata Alkitab. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi kalau semua bilang aman, perjanjian damai, serikat damai, peace forum dan sebagainya, nggak akan lama. Semua akan ditimpa oleh kebinasaan. Dan saya percaya begini, firman Tuhan, Yesus lebih tahu dari Donald Trump dan siapapun. Israel akan menjadi jam akhir bagi dunia ini. Jam akhir zaman bagi dunia. Lukas 21 ayat 20 dan 24. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak hilang oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi kalau Yerusalem Israel dikepung oleh bangsa-bangsa, waktunya sudah dekat, Yesus akan segera datang. Nah saudara, menurut Alkitab akan ada dua perang besar pada akhir zaman yang bisa disebut sebagai perang dunia. Pertama, istilah Alkitab menyebut sebagai perang Gog-Magog. Itu dicatat di Yeskiel 38, 39. Saya bacakan ya, Yeskiel 38 ayat 1-6. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Gog itu berasal dari kata Ibrani Ros, artinya raja agung. Ya, karena dikatakan tadi, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesir dan Tubal. Kata raja agung berasal dari kata Ros, dan itu mengacu pada kata Rusia yang ada di utara sekali. Kalau saudara lihat tadi, Amerika, Kanada, Greenland, paling utara apa? Rusia. Lalu dikatakan, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan berbuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya.
Tolong sound ini ada dengungnya. Saudara-saudara, jadi menurut Alkitab, Tuhan akan menarik Gog, Rusia, dengan kelikir, yaitu kait di rahangnya. Dan kalau kita lihat, Rusia akan terjun dalam peperangan melawan Israel karena terkait. Siapa yang mengait? Persia, Iran. Gara-gara perang ini, kita nggak tahu kapan, apakah segera atau akan turun, tetapi akan terjadi hal tersebut, saudara sekalian. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-4, aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Ayat 5, orang Persia, Ethiopia dan Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Jadi ini adalah Rusia beserta dengan sekutunya. Siapa saja itu? Dikatakan Magog, Meseh, Tubal, yaitu negara bekas Uni Soviet, misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya. Persia jelas adalah Iran, Gomer adalah Eropa Timur, Betogarma adalah Turki, dan Put adalah Libya, Kus adalah Ethiopia, dan bangsa-bangsa lain yang ada di Afrika. Namanya sekarang banyak yang baru-baru, tapi kalau di zaman Alkitab namanya adalah yang tertera ini. Kenapa mereka mau menyerbu Israel? Ingin menjarah sumber alam yang banyak dan juga teknologi Israel. Nah saudara, tetapi Yesaya 38 ayat 13 menyebutkan ada yang tidak akan ikut koalisi Rusia dalam perang melawan Israel. Namanya adalah Sheba dan Dedan. Dan ini adalah negara Jazirah Arab, misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Indikasi ini terlihat dalam perang Israel melawan Iran 2024 karena mereka lah yang memberi informasi bahwa Iran akan menyerang Israel diam-diam. Saya kutip dari sosial media tulisan, ramai negara Arab bantu Israel patahkan serangan Iran. Ini alasannya. Ini yang mengherankan karena kita pikir semua negara Timur Tengah memusuhi Israel, tapi dalam perang dengan Iran ternyata negara Arab bersatu melawan Iran dan membantu Israel. Next. Lalu dikatakan Tarsis juga tidak akan menyerang Israel. Itu kaitannya dengan Inggris atau Eropa. Dan kalau Eropa kan terkait dengan Amerika. Karena Amerika ini dulu berasal dari Eropa, saudara. Tetapi Eropa dan Amerika Serikat tidak akan membantu Israel pada perang yang akan datang. Yaitu perang Gog dan Magog. Karena yang membantu hanya Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub yang akan menolong. Nah, ada satu negara lain yang juga tidak menyerang Israel, itu adalah Yordania, yang disebut sebagai negara keturunan Edom atau Esau, dan juga Moab dan Amon. Lihat Mazmur 60 ayat 10 berkata, Moab tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Jadi orang zaman dulu kalau mau masuk sebuah tempat, dicopot sepatunya, dicuci kakinya oleh budak. Jadi oleh pelayan. Berarti ketika Moab, Edom itu membasuh kaki Israel, Moab, Edom melemparkan kasutku, ini artinya melayani atau menolong Tuhan atau menolong umat pilihan Tuhan. Nah saudara, kalau saya baca dalam Wahyu 12 ayat 14, Antikristus kelak akan memburu Israel yang akan dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun di padang gurun. Dan banyak orang menafsirkan ini adalah Petra atau Yordania, yaitu sebuah tempat batu karang yang ada bagian yang diukir, dan kemungkinan mereka akan bersembunyi di gua batu tersebut. Ya, kita lihat apakah tafsiran ini benar atau tidak di kemudian hari. Dalam Daniel 11 ayat 40 dan 41 juga dikatakan tanah Edom, Moab, Amon, yaitu Yordania akan terluput dari serbuan antikris.
Ada yang berkata ini sudah pernah terjadi waktu Antiochus Epiphanes dari Yunani menyerbu, mereka tidak bisa ambil tanah Edom, Moab, dan Amon. Namun akan terjadi lagi di masa Antikris, di mana Antikris akan menyerang Israel, mengalahkan Mesir, negara-negara yang ada di Timur Tengah, tetapi Yordania akan terluput. Ini berdasarkan hukum penafsiran the law of double reference, sesuatu yang pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Saudara-saudara, gampangnya begini, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu pasti akan terjadi. Pakar perang dunia paling hebat sekalipun akan meleset kalau dia tidak baca kitab suci. Karena semuanya sudah ada di sini. Hanya tinggal kita berdoa, membaca, minta hikmat Roh Kudus. Nanti Tuhan akan berikan petunjuk apa yang terjadi pada akhir zaman. Next slide. Apa yang akan terjadi dengan Rusia? Kalau Iran, tadi saya sudah bacakan ya, Yeremia 49. Sekarang Rusia, Yeskiel 38-39. Alkitab mencatat ketika Gog atau Rusia dan sekutunya menyerang Israel, Tuhan akan menghukum Gog. Nanti baca lengkap Yeskiel 38-39. Yeskiel 39 ayat 6, Tuhan akan menghukum Gog. Mayat mereka, Rusia dan sekutunya akan dikubur 7 bulan. Yeskiel 39 ayat 11 dan 12. Senjata Gog akan dibakar 7 tahun. Yeskiel 39 ayat 7. Dan Yahweh akan memberikan pertolongan sehingga terjadi pertobatan 144.000 orang Israel. Mereka adalah buah sulung. Yahudi akan bertobat, percaya kepada Yesua atau Yesus sebagai Mesias. Karena selama ini mereka menantikan Mesias, tapi sebetulnya Mesias sudah datang dan itu adalah Yesus. Ini bangsa yang tegar tengkuk, diajar nggak bisa, dihajar oleh Tuhan. Baru sadar, 144.000 orang bertobat sebagai buah sulung, jadi penginjil yang menginjili orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain, sehingga banyak orang akan bertobat. Israel, sisa Israel, remnant of Israel akan diselamatkan karena mereka percaya kepada Yesus. Dan tampaknya ini terjadi sebelum masa kesusahan besar dari Antikris, atau setidaknya memasuki awal masa dari Antikristus. Karena pada zaman Antikristus memerintah, terjadi perang lain. Bukan Gog dan Magog, kalau itu utara, selatan, Rusia dan sekutu, Afrika dan sekutu menjepit Israel. Tapi perang kedua namanya Harmagedon, di mana negara-negara barat akan bertemu dengan negara-negara timur menjepit Israel. Nah, Wahyu 16 bicara bahwa sungai Efrat di Irak akan kering dan menjadi jalan bagi raja-raja dari timur ke Harmagedon. Kalau saudara cek di Google dan sebagainya, hari-hari ini satu fenomena alam, sungai Efrat menjadi kering dan banyak penggalian liar karena mereka merasa ada mineral berharga yang bisa mereka jual karena sungai Efratnya menjadi kering. Dan ini akan menjadi jalan masuk untuk negara timur masuk ke Israel, Harmagedon. Ini akan diawali oleh pemerintahan Antikris selama 7 tahun menurut Daniel 9 ayat 27. Lalu Israel akan diserang oleh bangsa dari timur. Wahyu 9 ayat 16 berkata yang menyerang Israel jumlahnya 200 juta. Dan gak mungkin China gak ikut. Karena kalau ada pasukan dari timur yang bisa memberangkatkan orang 200 juta, pasti China ada di dalamnya. Mungkin negara yang lain ikut, Korea Utara, Kim Jong-un, lalu Jepang, dan negara yang lain. Indonesia di mana? Kita berharap supaya Indonesia tetap mempertahankan politik non-blok, supaya relatif lebih aman, saudara-saudara. Ya, karena Indonesia itu kan negara khusus, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Maka ada yang bilang Indonesia adalah negara bukan agama, bukan sekuler. Ya kita berdoa. Ya daripada kita mengutuk Iran, Israel, siapa dan sebagainya, lebih baik Indonesia menyerukan, biarlah semua bangsa-bangsa menahan diri, segera mengakhiri peperangan ini, hidup dalam damai. Saya rasa itu seruan yang paling perlu diperdengarkan oleh pemerintah Indonesia hari-hari ini. Setuju saudara?
Karena kita cinta perdamaian tentunya. Tetapi perang Harmagedon ini akan mencapai puncaknya ketika Kristus datang kembali, Wahyu 19, dan antikristus akan dilemparkan ke neraka. Yesus akan datang ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai atau kerajaan milenium. Mile artinya 1000 tahun. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun dan dia akan menjadi raja atas seluruh bumi. Jadi Yesus setelah akhir perang Harmagedon akan datang ke bumi ini. Dia akan menjadi raja di Palestina, ibu kotanya adalah Yerusalem. Yerusalem yang ada sekarang. Makanya saya pernah khotbah, tidak mungkin ada perdamaian di Palestina. Walaupun PBB dan semua negara mengusahakan, tidak mungkin damai. Mau two state solution atau solusi yang lain, nggak mungkin damai. Satu-satunya kemungkinan damai kalau Yesus datang menjadi raja di Palestina, kerajaan 1000 tahun akan berdiri tegak di atas muka bumi ini. Kita boleh percaya kepada ahli strategi politik manapun, saya lebih percaya Alkitab. Palestina hanya akan damai kalau Yesus bertahta menjadi raja. Ini mungkin provokatif bagi beberapa orang, tapi saya tidak bicara soal politik, saya bicara tentang apa yang Alkitab katakan tentang keadaan bangsa-bangsa di dunia. Nah, pada waktu Yesus mendirikan kerajaan milenium 1000 tahun damai itu, iblis ditangkap, diikat ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Jadi dia tidak bisa mengganggu manusia selama 1000 tahun. Nah, saudara, akan ada pengadilan bangsa-bangsa. Matius 25, ada yang sebut Tuhan pisahkan domba dari kambing. Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, engkau melakukan bagiku. Ayat ini biasanya digunakan untuk diakonia. Pada sebetulnya ayat ini konteks asalnya perlakuan kepada Israel, saudaraku yang paling hina di tengah kesengsaraan, itu menentukan. Kamu pro domba, kamu anti kambing. Kambing akan dibinasakan. Domba boleh masuk kerajaan 1000 tahun. Makanya saya berdoa, Indonesia tidak mengutuk, tapi jadi negara domba dan bukan negara kambing. Dalam nama Tuhan Yesus, demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Kejadian 12 ayat 3, siapa yang mengutuk dikutuk Tuhan, siapa yang memberkati akan diberkati Tuhan. Saya percaya akan hal itu. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh Indonesia menetapkan putusan menjadi negara domba dan bukan kambing. Siapa yang menindas, siapa yang anti, dihancurkan waktu Yesus datang. Siapa yang mendukung, dia akan masuk dalam masa kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, setan akan dilepaskan lalu menyesatkan orang. Karena dalam kerajaan 1000 tahun walaupun dosa sudah sangat jarang, tapi dosa masih ada, saudara. Dosa masih ada karena ada orang-orang yang belum lahir baru, yang kelompok domba itu, tapi boleh masuk ke sana. Maka setelah kerajaan 1000 tahun, setan dilepaskan sebentar untuk menguji apakah orang itu benar-benar taat dalam hatinya dengan segenap hati kepada Yesus atau tidak. Maka setan akan muncul menyesatkan bangsa-bangsa. Lalu muncullah pemberontakan yang namanya disebutkan sama, Gog dan Magog. Kalau boleh disebut yang kedua, Gog Magog yang pertama itu kan Rusia. Tapi istilah yang sama digunakan oleh setan dan pengikutnya yang akan menyerbu Yerusalem, disebut Gog Magog 2. Lalu mereka akan dihukum di dalam api neraka. Berikutnya apa yang akan terjadi? Langit dan bumi akan lenyap. Itulah yang disebut sebagai kiamat. Setelah kerajaan 1000 tahun, dunia akan kiamat. Hujan api dan belerang melanda bumi. Tapi kemudian Tuhan akan mengganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi sekarang ini sudah penuh dengan dosa, maka akan dihancurkan oleh hujan api dan belerang. Lalu Tuhan akan mengganti, merenovasi menjadi langit baru dan bumi baru di mana tidak ada dosa. Dan ibu kotanya nanti adalah Yerusalem baru. Ini bukan Yerusalem baru yang sekarang ada di Palestina,
Tapi namanya sama. Tuhan itu cinta banget sama kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem dijadikan ibu kota negara Israel 3.000 tahun yang lalu oleh Daud, saudara-saudara. Dan Yerusalem baru akan turun dari sorga. Jadi begini, Yerusalem baru itu ibu kota sorga sekarang. Kalau saya dan saudara mati di dalam Kristus, kita akan masuk sorga. Waktu Yesus naik ke sorga, dia pergi ke heaven, paradise, yaitu Yerusalem baru. Di mana lokasinya sekarang? Di atas, di belakang langit biru. Tapi nanti Alkitab bilang Yerusalem baru dari sorga akan turun ke bumi baru. Jadi kalau boleh dibilang sorga sekarang itu sorga sementara. Karena yang ada di sana selain Tuhan Yesus, orang-orang percaya hanya dengan dengan manusia rohnya. Rohnya saja, roh atau jiwanya ada di sana. Tapi nanti waktu turun ke bumi baru, kita diberi tubuh kemuliaan. Maka lengkaplah keselamatan bukan cuma roh dan jiwa, tetapi juga tubuh. Saudara-saudara, ini rahasia Tuhan yang luar biasa. Dan kerajaan langit dan bumi baru adalah kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara bisa cek di YouTube saya, kemana orang kalau sudah mati. Bahasan tentang kerajaan 1000 tahun dan sebagainya, supaya saudara punya wawasan yang lebih lengkap. Yang terakhir, penutup. Kita tidak dipanggil untuk takut, tapi kita dipanggil untuk bersiap siaga. Kita percaya yang akan datang, yang kita nanti-nantikan adalah mempelai pria, dan kita adalah mempelai wanita. Persiapan apa yang kita harus lakukan secara jasmani? 3K. Pertama, kepemilikan aset. Saya anjurkan, ini nggak ada di Alkitab, tapi anjuran saya, jangan taruh semua uangmu di bank secara digital. Miliki aset fisik, misalnya emas, atau alat tukar yang lebih bertahan dalam masa krisis. Kemungkinan Indonesia rupiahnya mengalami inflasi sangat besar. Kalau saudara punya uang, mungkin dolar Singapura, Australia, Amerika masih lebih baik. Untuk jangka panjang, bukan untuk keuntungan yang naik turun, tapi untuk keuntungan jangka panjang atau keamanan jangka panjang, emas lebih bertahan. Jangan emas digital, karena di China bulan yang lalu emas digital mau ditarik nggak bisa, perusahaannya kolaps, bilang bangkrut, nggak ada yang dapat emasnya. Selama masih bisa dipegang, pegang. Cuma mesti hati-hati, kalau dirampok habis juga, saudara sekalian. Jadi nggak boleh simpan uang di bank? Boleh, saudara sekalian. Ini kan persiapan jangka panjang nih, entah berapa tahun nih ke depan nih. Karena anak-anak muda sekarang maunya semuanya kris, maunya sekarang transfer dan sebagainya. Yang di dompet itu paling 20.000 perak, saudara sekalian. Aduh, susah banget. Begitu blackout semuanya, nggak bisa tarik uang digital, mati kita. Jadi nggak usah semuanya tentunya, tapi miliki beberapa aset di tangan yang ditaruh aman. Jadi dunia ini akan balik seperti zaman baheula, saudara. Ketahanan pangan, karena kelaparan sangat mungkin terjadi sekian tahun yang akan datang. Karena jumlah orang makin banyak, jumlah bahan makanan makin terbatas. Mulai belajar menanam bahan makanan di lahan terbatas, urban farming. Misalnya tanam buah-buahan. Mertua saya, mama dari istri saya meninggal sudah sekian tahun yang lalu. Tapi dia pernah tanam pohon alpukat, tanam pohon pepaya. Sampai hari ini kami makan. Walaupun beliau sudah lama meninggal. Jadi ke depan itu saudara sekalian, bahan makanan sangat penting. Yang ketiga, komunitas. Bentuk komunitas orang percaya yang punya keahlian. Medis, tahu logistik, ahli komunikasi. Karena mungkin nanti semuanya bisa barter, tapi kita bisa saling bantu. Next, persiapan rohani. Membedakan roh, 3M. Di era AI dan deepfake, kebenaran menjadi kabur. Intimlah dengan Tuhan, Roh Kudus, doakan mana suara Tuhan dan mana penyesatan. Hati-hati, sekarang bukan cuma nomor yang dipalsukan, tapi wajah bisa dipalsukan, suara bisa dipalsukan. Begitu, halo wajah mamamu,
suaranya mamamu, tapi ternyata bukan dia, penipu yang pakai AI. Maka kita harus waspada betul, jaga orang-orang tua, anak-anak muda, karena mereka kadang-kadang nggak tahu kemajuan teknologi dan mereka bisa menjadi sasaran empuk bagi penjahat. Kenapa orang tua kadang banyak duit? Kalau anak muda jarang disasar. Pertama, ngerti AI, yang kedua, duit, begitu saudara. Ya, jadi membedakan roh. Kedua, mentalitas martir. Bangunlah iman yang tidak bergantung pada kenyamanan dunia. Belajar dari orang percaya yang teraniaya di Iran dan di China sehingga tumbuh pesat di tengah tekanan. Saya mau bilang, mentalitas kita sudah nggak bisa mentalitas nyaman. Khotbah-khotbah tentang apa itu namanya prosperity gospel, teologi kemakmuran dan sebagainya harus ditinggalkan karena mentalitas kita martir. Kalaupun aku harus mati bagi Yesus, aku rela kehilangan nyawa karena aku tahu ada pahala abadi yang Tuhan berikan. Jangan cari nyaman, mentalitas martir. Tapi jangan mati dulu, karena ada yang ketiga, kita tetap harus memberitakan Injil ketika kita ada di dunia. Gunakan waktu tersisa untuk memenangkan jiwa lewat PI pribadi, media digital, dan Alkitab berkata, Injil kerajaan akan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Saya berdoa supaya eskalasi geopolitik hari-hari ini mencelikan mata rohani kita, bahwa kita berada pada masa yang sangat krusial, di mana kita sungguh-sungguh harus bertobat, harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita tetap waspada dan teguh dalam iman. Apapun yang terjadi di dunia, Tuhan tetap memegang kendali. Tetap berjaga, tetap setia, dan hidup benar sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati.